Dan ya, ini dia full review One Piece chapter 1144 yang berjudul Warrior Time. Ditemani ya dengan cover story seperti ini, Yamato dan Tama telah mengalahkan gengnya Wushu. Tama sekarang bersama dengan Minamoto yang sedang menangis, sementara Yamato yang telah mendapatkan kembali pedang Yasui sedang berbicara dengan para geisha di sana. Nah, chapter dimulai dengan Franky dan Ripley yang tiba di suatu bangunan aneh yang tampak dibangun daripada sisa-sisa robot kuno raksasa. Bagian atas bangunan itu menyerupai kepala robot kuno tersebut dan seluruh tempat itu dikelilingi oleh tanaman. Di mana Franky yang melihatnya berkata, "Bangunan apa itu?" "Ya, menurutmu apa benda itu sejak dulu ada di sini?" jawab Ripley. Namun Franky yang terpukau kembali berkata, "Ini benar-benar memancarkan ilmu sains." "Hahaha, kau seorang cyborg, jadi aku tahu tempat ini pasti akan membuatmu bersemangat," seru Ripley di sana. Lalu Franky bertanya, kenapa ada sesuatu seperti itu di negara para prajurit ini? Kemudian ya, di halaman berikutnya kita melihat Lilith dan Bonnie ternyata ada di sana, di bangunan itu. Yang mana Lilith berkata, "Oi Franky, kerja bagus. Akhirnya kau sampai di sini. Padahal aku berniat mengajakmu sebelumnya." Dan Bonnie pun di sana cukup kegirangan dengan berkata pula, "Tempat ini super keren Franky." Dan Franky pun bertanya-tanya kenapa mereka ada di sana. Dan Lilith menjawab, "Ya, kami tersesat. Terima kasih sudah menemukan kami." Yang mana Franky hanya bisa berkata, "Hoi hoi, orang jenius pun bisa tersesat ya." Lalu Ripley berkata, "Syukurlah kami bisa menemukan kalian. Aku mendengar suara alarm keras tadi. Berarti keadaan hutan saat ini dalam bahaya." Sementara itu, Lilith sangat excited pula di sana. Dia berkata pula, "Tempat ini sangat luar biasa. Perkiraanku ini sudah ada sejak 3000 tahun yang lalu." Dan Franky kaget akan statement Lilith menanyakan apakah itu mungkin. Tapi Ripley berkata pula, "Ya, aku tidak bisa membantah hal tersebut. Tapi orang Elbow sendiri juga nggak tahu ini bangunan apa." Dimana di halaman berikutnya Lilith memutuskan untuk pindah ke sana karena bangunan itu wajib diteliti. Dan hal itu ya mengundang respon Franky yang berkata, "Oi, kau akan tersesat lagi. Hehe, jadi aku akan ikut bersama kalian." Lalu mereka semua yang ada di sana dikagetkan dengan sosok monster petir yang menghampiri mereka. Dan di sana Bonnie berteriak kencang dan juga tanda tanya dari Ripley dan Franky terkait apa yang sedang terjadi. Dan Ripley-nya bisa menatap dengan penuh pertanyaan dan berkata, "Aku tak tahu makhluk apa itu." Dimana ya makhluk itu bernama hal yang ditakuti bernama badai. Oke, scene kemudian beralih ke hutan di dekat desa. Terlihat para raksasa bertarung melawan Drager. Para giant kebingungan apakah makhluk itu memang terhubung dengan imajinasi anak-anak. Mereka bertanya akan hal itu apakah itu mungkin. Sementara Brook di sana bertanya-tanya juga, "Hoi, makhluk itu sangat tidak asing. Apakah itu aku?" Lalu di sana ya para raksasa di desa tidak mengizinkan bajak laut topi jerami untuk bertarung karena mereka sejatinya adalah tamu. Para giant ingin tamu mereka selamat dan membawa tamu mereka untuk keluar dari desa demi mereka. Walaupun ya di sana Usopp mencoba menolaknya. "Jangan begitu, kami juga kan ingin bertarung." Dan Nami juga tampak menyampaikan sejumlah kata-kata tolakan. Tapi saking pelannya dia berbicara, entah apa dialog yang tergambarkan di sana membuat Jinbe berkata lebih keras, Ci. Tapi ngomong-ngomong, warga Elbap sendiri saja pun menganggap ini adalah kejadian yang sangat aneh. Sementara ya di saat yang sama, para giant menghentikan Kolon. Kolon juga tidak diperbolehkan para giant untuk bertarung karena dia masih anak-anak. Dan di sana Kolon ngotot ingin ikut sambil bilang kalau, "Ayolah, aku ini putra Gaban." Dan di sana giant dewasa berkata, "Iya Ci, tapi kau bukan Gaban." Sementara itu, di sisi lainnya, Nami memanggil Jarul dan membawanya ke penjaga raksasa yang terluka saat itu. Dan pula memberitahunya tentang para penyusup di kastil. Bahkan, Nami sampai menceritakan soal penyusup yang mirip dengan Nakagami. Dan membuat Jarul bertanya-tanya. Yang mana para penjaga itu mulai menceritakan mereka berdua menyusup dan bahkan yang satunya itu ya memiliki kemampuan yang aneh.
Di mana mendengar hal tersebut, Jinbe berkata kemudiannya, jika kita menghadapi fenomena aneh di dunia ini, lebih baik kita anggap saja sebagai ulah atau kekuatan daripada buah iblis. Lalu Jarul juga berkata, peringatkan seluruh negeri bahwa ada 2 penyusup manusia yang telah menyusup ke tempat kita selain daripada kru Mugiwara Ichimi. Sementara itu Brook berkata kemudiannya, tunggu. Berdasarkan banyak fenomena ini, kita harus berasumsi bahwa mungkin ada lebih dari 2 orang. Lebih dari 2 orang katamu? Baiklah. Lalu di panel berikutnya, Nami mengatakan bahwa dia tidak akan memaafkan siapapun yang mencoba menculik anak-anak. Usopp juga menawarkan diri untuk bertarung bersama para raksasa, namun sekali lagi Jarul kembali melarang mereka untuk ikut bertarung. Sementara itu, mereka pula sedang mencari Dori dan Brogy di mana, dan dikabarkan mereka ke toilet. Dan Jarul hanya bisa berkata apakah mereka masih mabuk. Kemudian di halaman berikutnya, Jinbe dan kru lainnya mulai berbicara di sana atau sedang berdiskusi. Di mana Jinbe berkata, jika mereka para penyusup berukuran manusia biasa, seharusnya kita saja yang akan tangani. Dan Usopp berkata, benar, biarkan para giant yang mengurus bagian besar. Kita cari penyusup itu. Tapi Elbaf besar sekali loh, tanya Brook di sana. Lalu Nami kemudian melihat sesuatu di sisi lain, dan di sana Kolon terlihat berkemas dekat perahu kecilnya. Dan sepertinya ada permintaan di sana dan membuat Kolon berkata, apa? Kupikir kalian akan menghentikanku. Baiklah kalau kalian ingin ikut bersamaku, tapi aku kaptennya ya. Dan di sana Nami hanya tertawa dan berkata, lucu sekali kau. Lalu di panel berikutnya, bajak laut Kolon pun berlayar seolah-olah dia adalah kaptennya. Tapi Usopp jangan protes, kaulah yang seharusnya mendayung, kami mana tarik, kau kan raksasanya. Kemudian Yasin beralih ke hutan tempat para Holy Knight sedang berada. Terlihat bahwa mereka masih duduk-duduk di meja mewah. Gunko sendiri di sana sedang mendengarkan musik dengan headphone yang memiliki huruf TD di atasnya, berbarengan dengan suara pengumuman daripada Giant terkait hal yang terjadi saat ini ke seluruh negeri, di mana seperti ini dia pengumumannya. Kepada seluruh dunia matahari di Elbaf, kami telah mengidentifikasi keberadaan manusia selain kru topi jerami. Dia di Kastil Aurus. Kami dapat menentukan bahwa mereka jelas adalah musuh. Mereka telah melakukan kejahatan. Sementara itu, Somres di sana berkata kepada Gunko, ya hahaha, Gunko sedang melakukan suatu ritual setelah makan lagi. Tapi Gunko berkata, ini bukan ritual lah Ci, hanya kebiasaanku. Aku menyukai musiknya. Ya, itu TD bukan? Aku nanti juga putar musik dong. Memang benar, membawa sesuatu yang bisa kau gunakan kapan saja memang tidak buruk. BTW, lagu favoritmu yang mana lagi tadi? Tanya Somres di sana ya. Dan Gunko berkata, New World. Ya, apakah kau tidak puas dengan keadaan dunia kita saat ini? Tanya Somres ketika mengetahui hal tersebut. Lalu Cunningham berkata, Somres tidak baik menilai kesukaan orang lain. Haha, maaf, tapi lihat orang-orang dewasa itu sedang berusaha. Cukup keras di sana, jawab Somres. Dan Yasin beralih ke sekolah Warlus. Saul berdiri di depan barisan anak-anak dengan 2 perisai di tangannya agar tidak tertusuk duri saat menghentikan mereka. Di mana Saul berkata, aku tidak bisa membiarkan kalian anak-anak melangkah lebih jauh lagi daripada ini. Dan juga di sana Robin dan Chopper berkata, kau bisa melakukannya Saul. Dan kemudian Saul kembali berkata, sepertinya kalian mengikuti arah dari kain diam ini, tapi benda ini menuju ke arah api. Itu pasti kematian jika kalian terus berlari atau maju. Aku akan menghentikan kalian semua apapun yang terjadi. Lalu ya, saat dimana giant anak itu berhasil ditahan oleh Saul dengan perisai duri tersebut, memang tidak mengenai Saul, tapi duri itu tetap muncul, sehingga itu membuat barisan jadi bertabrakan, dan tentu saja membuat giant anak-anak itu saling melukai satu sama lain karena durinya saling bersentuhan. Tentu saja itu membuat Saul terkejut atas keputusannya dan dia langsung berkata, maafkan aku. Sementara itu Robin berkata, kejam sekali jebakan ini. Lalu Robin berkata, sebaiknya kita cari tahu dulu jebakan ini dari mana.
Namun Saul berkata, tapi selagi begitu anak-anak ini akan terus maju. Jadi aku akan mencobanya. Di mana kali ini Saul menggunakan tali untuk menarik anak-anak di bagian barisan paling belakang satu persatu. Namun tiba-tiba saat itu berhasil dan tidak saling melukai satu sama lain, bahkan juga tidak melukai Saul. Tiba-tiba Saul diserang oleh monster Fenrir. Sepertinya monster-monster itu sedang menjaga anak-anak itu, tidak membiarkan siapapun untuk menghentikan mereka. Sampai Chopper berteriak, siapa yang mengendalikan mereka, woi? Dan scene beralih ke ruang guru. Di sana, Angie mengatakan kepada kepala sekolah bahwa penyerangan monster terjadi di tempat lainnya juga selain di desa barat. Dan mereka saat ini merasa harus mencari pelakunya. Dan kita bisa melihat scene beralih kembali ke desa hutan arah barat. Para raksasa akhirnya di sana berhasil mengalahkan monster Draugr, tetapi dengan kesulitan yang sangat besar. Namun ya tiba-tiba lebih banyak monster datang dan menyerang mereka pula kemudiannya. Salah satunya adalah Nidhogg dengan semburan lightning di sana menghempaskan banyak giant. Dan tak hanya itu, monster lainnya seperti hantu juga muncul dan mengancam desa. Lalu ya, di halaman gandeng sangat epik daripada kekacauan tersebut, tiba-tiba kita melihat siluet dua orang giant yang mengangkat senjata mereka. Dan juga kemudian muncul bajak laut pejuang raksasa terbang dengan kapal Great Eyrick. Dori dan Brogy langsung menghancurkan 3 monster sekaligus dengan teknik mereka, yaitu Hakkoku Sovereignty. Di mana ya Nidhogg, raksasa berjanggut dan juga monster bertopi tumbang di sana. Lalu kita juga bisa melihat mereka berkata, Great Eyrick, kapal bajak laut kini dalam mode Shval Edition. Tunggu saja, monster-monster di pulau ini akan kami habisi. Dan kita juga bisa melihat Dori dan Brogy berkata, maaf kami terlambat, ini benar-benar sia-sia, tapi kami sudah memuntahkan semua sake. Kami akan menangani monster ini, kalian urus anak-anak. Dan kita bisa melihat respon daripada mereka yang ada di bawah. Apa? Oh, itu para bos. Tidak, itu bajak laut pejuang. Tunggu, Yasan, pemakan gunung, juga ada di sana. Ya, ini sangat gokil. Tidak ada yang bisa menumbangkan kapal itu. Dan kita bisa melihat ya, Skopper Gaban ikut bersama bajak laut tersebut di kapal itu, dan dia memegang kapak di satu tangan dan juga botol sake di tangan lainnya. Dan dia sangat siap untuk bertarung sambil berkata, Dan ya, chapter kali ini berakhir di sini dengan komentar editor yang berkata, di saat keputusan, tangan kiri Raja Bajak Laut muncul. Dan ya, bagaimana menurut kalian chapter kali ini?